Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Small listener, sebagai manusia yang normal pasti kita pernah ya merasa cemas gitu. Cemas akan sesuatu. Kalau Audrey akhir-akhir ini lagi cemas karena cuacanya lagi nggak baik gitu ya. Takut nih kesehatan nih kurang terjaga gitu ya. Tetapi pasti Anda punya kecemasan masing-masing. Tetapi gimana caranya untuk mengatasi kecemasan sehingga kita bisa tetap produktif, bisa tetap mengejar impian ataupun goals kita. Malam hari ini kita akan bahas tuntas selama 1 jam ke depan. Selamat malam semua listeners, semoga Anda dalam kondisi yang sehat, karena kita tahu cuacanya cukup kurang kondusif ya, jadi semoga Anda bisa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin mungkin, dan malam hari ini vitamin-vitamin, semangat gitu kita akan kasih selama 1 jam dalam Smart NLP. Seperti biasa saya Audrey Juwana, dan sudah hadir Pak Hing. Halo malam Pak Hing, Halo, malam. gimana kabar, sehat ya? Sehat. 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 Oke, kita bahas tentang 4 tips atasi cemas. Ini menjadi satu topik yang menarik, selalu menarik gitu karena ya setiap harinya pasti kita selalu ada kecemasan ya, Pak Hing ya. Benar ya? Ya, ya. Uh, Nah, karena gini, saya pengen kulik-kulik topik ini karena Oke. beberapa hari terakhir ini saya ngobrol sama seorang sahabat saya, master trainer NLP dari luar. Mhm. Perbedaan antara cemas sama khawatir gitu loh. Oke. Ini istilah soalnya. Ya. Soalnya definisi itu kadang-kadang misalnya apa sih beda iri sama cemburu? Apa sih bedanya cemas sama khawatir misalnya, ya kan? Jadi saya ingin angkat topik ini karena cemas ini menarik gitu loh, menarik. Ya untuk kita bawa dan terutama dalam situasi saat ini ya. Mhm. Hampir tidak pasti, tidak menentu ya, entah cuaca, bisnis dan lain-lain. Iya, apalagi kan harga-harga ini sudah mulai naik, Pak Hing. BBM, tarif ojol, terus tarif angkut tadi akan naik ke depannya. So, mungkin Pak Hing kita clearkan dulu nih ya. Ini kan tadi ada irisan antara khawatir sama cemas. So, apa sebenarnya bedanya cemas ini dengan perasaan yang lain? Kalau gini, kalau cemas itu seringkali itu terlalu luas, tidak spesifik dan tidak harus mengenai sesuatu yang terjadi gitu loh. Mhm. Sementara khawatir itu lebih real gitu loh. Jadi kalau misalnya Audrey nih, misalnya tadi kehujanan kan, Iya. terus pilek nih. Mhm. Nah itu Audrey jadi khawatir gitu loh, akan kesehatan Audrey karena udah pilek, karena Iya. udah kejadian gitu loh. Yes. Sementara cemas, ini Audrey belum kena pileknya, tapi begitu hujan, angin, Audrey mulai cemas itu akan kena nggak ya? Gitu loh. Oke. Jadi rasa khawatir itu sebenarnya lebih real, lebih berdasarkan kejadian nyata gitu loh. Tapi cemas enggak. Oke. Jadi karena itu lebih challenging untuk ngatasi. Karena kalau khawatir, Odi misalnya begini, tadi kena pilek nih, kena kehujanan. Odi kan khawatir akan kehujanan lagi kan. Yes. Karena itu rasa khawatir seringkali akan memaksa kita mencari ide gitu loh. Mhm. Gimana caranya supaya tidak pilek lagi kan gitu. Iya. Nah, cemas nggak punya bentuk gitu loh. Jadi kita hanya cemas aja nih cuaca gimana ya, kapan berakhirnya ya. Tapi kita nggak tahu yang kamu cemaskan apa. Pokoknya aku cemas aja. Oke. Nah, bisnis juga sama. Pandemi kan orang cemas gitu loh mengenai target akhir tahun, apapun lah itu. Jadi ini menarik karena cemas ini luas banget. Mhm. Ya, Luas banget. dan kalau dari pengertian Pak Hing nih kalau misalnya berlarut-larut ini akan bahaya gitu ya karena kita nggak Ya. tahu realnya alasannya, reasonnya seperti apa. So, mungkin sebelum kita lebih lanjut bicara tentang cemas Pak Hing, kita langsung masuk dulu yuk ke tips pertama, silakan. Nah, saya tahu ini terkesannya mekanik, terkesannya kayak seolah-olah sangat-sangat kita memaksakan ke dalam struktur gitu ya. Karena itu tips pertama saya gini, karena dengan perbedaan tadi, saya tertarik ingin membawa rasa cemas ini ke rasa khawatir gitu loh. Jadi Ya. jadi daripada cemas saya mending khawatir kan gitu. Iya, better. Karena better gitu loh. Jadi tips pertama saya ini adalah dalam dunia NLP kan kita kenal sebagai meta model nih. Mhm. Meta model itu kita berusaha mengklarifikasi sebenarnya saya cemas mengenai apa gitu loh. Oke. Ya kan katakanlah kita cemas mengenai masa depan. Ya kan? Dan masa depan ini pun karena terlalu luas, badan kita ini tidak mengerti harus ngapain kan. Nah, jadi meta model ini kita tanya sebenarnya spesifik yang kita cemaskan itu apanya.
ya kan, karir, bisnis, relationship, atau apa yang kita cemaskan itu loh. Nah, membuat ini menyempit, Audrey, kita jadi akhirnya berorientasi kepada solving the problem, bukan hanya ingin merasakan cemasnya aja. Soalnya ada orang cemas itu ingin di-entertain gitu loh, ingin dirasakan gitu. Oke. Bukan dicari solusinya, pengen di-enjoy gitu Kasih loh. makan ya. Iya, dan soalnya karena cemas ini larinya kan seringkali bukan cuman emosi kita yang kena, fisik kita juga kena, fisiologi kita yang Yes. ya kan, kita jadi cemas itu stres di badan gitu loh. Jadi kayak kayak Audrey bilang tadi, udah situasi cuaca di luar nggak bener, ya kita di dalam ini juga nggak bener. Nah, jadi klop deh udah. Nah, jadi tips saya yang pertama itu adalah metamodelkan saja. Istilah orang NLP kan metamodel. Metamodelkan saja apa sih sebenarnya kita cemaskan, usaha untuk meruncingkan saja. Karena cemas itu broad, luas banget. Misalnya saya mencemaskan masa depan bisnis saya nih. So, apanya gitu loh. Ya penjualannya, karyawannya gitu loh, atau apa gitu loh. Atau produknya misalnya. Nah, saya usaha untuk meruncingkan sehingga saya sekarang punya kekhawatiran yang lebih clear. Misalnya saya khawatir apakah produk saya bisa bersaing kan. Nah, dengan membuat lebih spesifik kayak begini, sekarang saya bisa solving problem oriented sekarang. Jadi tidak hanya feeling-feelingan, tetapi sekarang arahnya kepada what to do gitu loh. So number one, bikin spesifik apa sih sebenarnya yang saya cemaskan gitu loh. Gitu. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan lagi, Pak Hing. Gimana caranya gitu untuk mengkerucutkan hal itu? Karena kan itu terlalu luas. Apakah kita harus tuliskan satu-satu atau seperti apa? Tetapi kita simpan ya, Pak Hing ya, Boleh, untuk boleh, boleh. sesi berikutnya. Takutnya terpotong, sayang sekali. Tetapi kita juga ingin tanyakan ke smart listeners. Pasti ada kecemasan gitu ya yang Anda rasakan. Yuk, sama-sama kita sharing gitu ya. Apa sih kecemasan yang mungkin Anda rasakan akhir-akhir ini? Silakan, boleh dikirimkan di 0812 11 12 959, atau untuk Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube kami, selamat malam, boleh langsung berkomentar di live chat kami. Silakan kita sama-sama sharing apa kecemasan yang Anda rasakan, atau mungkin ada tips dari Anda sendiri untuk mengatasi kecemasan versi Anda itu seperti apa. Boleh kami tunggu respon Anda dalam Smart NLP sampai dengan jam 8 malam, kami jeda sesaat. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Joox Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM. Business and inspiration. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masuk dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart NLP. Malam ini kita membahas tentang 4 tips atasi cemas ya. Mungkin beberapa dari Anda juga mengalami kecemasan ya. Seperti ya saya bilang tadi ya Pak Hing ya, ini kenaikan harga BBM segala macamnya, waduh ini pasti gaji saya nggak cukup, atau mungkin aduh ini gimana nih ke depannya, pasti sudah ada kecemasan seperti itu, tetapi malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana tipsnya. So tadi Pak Hing katakan di awal gitu ya, untuk tips yang pertama kita harus melakukan metamodel ataupun mengerucutkan apa gitu ya,
kecemasan kita sehingga menjadi kekhawatiran gitu. Ya. So, caranya nih Pak Hing, realnya gitu, apakah ada tips lagi gitu? Apakah dengan menuliskan atau mungkin share ke orang atau seperti apa Pak Hing? Tulis memang cara yang salah satu yang paling bagus, karena begitu kita menuliskan sesuatu, kita membahasakan emosi kita kan. Dan begitu kita bahasakan, itu sudah akan lari ke ranah rasio sekarang. Gitu. Mhm. Nah, caranya kalau misalnya terlalu luas, coba pecah-pecah menjadi konteks gitu loh. Jadi misalnya gini, saya khawatir mengenai masa depan saya. Coba bagi konteks. Yang kita khawatirkan konteks dalam hal konteks kesehatan, finansial kan gitu. Yes. Ya kan, konteksnya aja kita pecah-pecah dulu. Karena sebelum sampai ke kecil banget, konteksnya tuh boleh. Arah pemikiran dulu saja, arahnya kemana. Yang saya khawatirkan apakah itu financial, kesehatan, kepemilikan, karir, bisnis. Nah, oh ya ternyata kesehatan. Ya Mhm. sudah, dalam hal apa kesehatan itu misalnya? Oh, tingkat kolesterol, berat badan, apapun itu. Nah, kan mulai pelan-pelan mengkerucut itu. Yes. Jadi membantu sekali kalau kita kerucutkan dulu berdasarkan konteks-konteks. Kalau terlalu spesifik mungkin terlalu jauh ya. Mhm, mhm. Konteks-konteksnya dulu saja. Gitu. Itu membantu banget. Mhm. Gitu. Oke, jadi boleh langsung dipecah ya. Ini juga ada langsung pertanyaan Pak Hing. Wis. Ini Boleh. mungkin banyak yang Cemas merasakan soalnya. hal yang relate gitu Pak Hing dari channel YouTube ya. Mungkin langsung kita bahas aja nih. Boleh, boleh, Dari boleh. All Sounds gitu ya. Terkadang saking cemasnya nih Pak Hing ya, Hmm. sampai overthinking kan gitu ya, memikirkan segala sesuatu dengan sangat dalam gitu. Tapi nggak bisa berbagi cerita ke orang lain. Nah, apakah cemas ini juga harus dibagikan ke orang lain sehingga kita juga agak merasa lega atau mungkin orang lain ini jadi media kita juga untuk apa ya, mengarahkan cemas kita ke khawatir, Pak Hing? Iya, kalau teman kita itu, teman curhat kita itu memang orangnya senang sekali membantu rasio kita, dia akan tantangin rasa cemas kita. Nah, Mhm. tetapi catatannya begini Audrey nih. Seringkali kalau kita curhat, saya curhat sama Audrey misalnya, yang saya mau dari Audrey justru mengentertain rasa cemas saya loh. Iya, validasi ya, Pak Hing. Validasi, ya benar ya memang gawat masa depan kita, cocok lah kita berdua. Iya, Dan iya. saya justru nggak senang kalau orang berusaha untuk memetamodel rasa cemas saya ini gitu loh. Oke. Karena saya ingin enjoy, karena itu tujuan kita curhat sebenarnya adalah cari teman yang sama-sama enjoy kecemasan ini. Bukannya cari solusi. Nah tadi hati-hati dengan kata overthinking. Oke. Karena kita cemas itu bukan jadinya overthinking, Mhm. overfeeling gitu loh. Oke. Kita tidak thinking saat kita cemas loh, hati-hati loh. Kita cemas itu entertain feelingnya lebih banyak. Nah, Mhm. menantangi cara berpikir kita tadi, mengkerucutkan itu membawa ke ranah thinking gitu. Oke. Nah, karena tadi masih feeling-feelingan. Iya, itu nanti kelanjutannya ya. Oh. Ya. Oke, semoga menjawab untuk All Sounds di channel YouTube ya. Jadi kita juga masih tunggu nih small listeners yang ingin bertanya seperti ini. Langsung kita jawab juga ya. Pastikan Anda respon di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. So Pak Hing, kita lanjut dulu ke tips yang kedua. Ada apa Pak? Nah, kita pernah ngomong bagaimana menenangkan diri, misalnya secara kinesthetically itu dengan pernapasan kan, menyadari pernapasan. Nah, saya akan connect NLP dengan mindfulness gitu. Mhm. Jadi begitu terjadi feeling yang kita tidak bisa deskripsikan, yang kita katakan sebagai cemas ini kan punya berbagai ciri khas ataupun gejala-gejala terutama di badania. Misalnya jantung kita berdebar-debar, kita nggak jelas apa ini gitu loh ya. Terus mungkin tiba-tiba sakit kepala misalnya. Karena gejala-gejala cemas ini larinya kan ke fisik misalnya. Mhm. Ya tadinya hanya kimia pemikiran, emosional, tapi larinya sekarang kan ke fisik nih. Yes. Nah, mindfulness mengatakan begini, kita pada saat tadi kan yang pertama klarifikasi sebenarnya apa yang saya cemaskan. Mhm. Yang kedua, mindfulness itu klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di badan saya. Dan apakah ini benar-benar cemas sebetulnya. Ya kan, apakah ini benar cemas atau mungkin saya kurang tidur aja. Oke. Kadang-kadang ini kan dak-dikduk, kenapa? Saya kayaknya cemas. Malah ada yang macam-macam loh Audrey. Aha. Dak-dikduk, jangan-jangan ada yang ngomongin saya deh. Oh. Itu bukan cemas, GR namanya. Yes. Nah, jadi mindfulness itu adalah kita coba mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di badan kita tanpa melabel dulu. Ya, tanpa melabel dulu. Jadi apakah memang tiba-tiba saya sakit kepala, tiba-tiba saya merasa dak-dikduk nggak jelas, perut saya mules. Ada orang yang bilang, aduh kayaknya kamu lagi cemas-cemasan deh. Belum tentu. Karena kadang-kadang surprisingly ini bisa juga soal badaniah.
Ya kan, jadi bukan cemas, tetapi memang ada gejala badannya, mungkin kita kurang istirahat misalnya, atau apapun lah. Nah, karena itu begini, caranya mindfulness ini macam-macam. Oke. Nah, saya secara pribadi, saya kalau ditanya nih, kalau saya lagi cemas dan saya nggak tahu harus ngapain, saya lagi stres atau ngapa-ngapain, cobalah relaksasi sebentar. Mhm. Yang berarti bahwa kita coba napas, kita pernah bahas sedikit mengenai napas kan ya. Yes. Nah, kalau kita dalam keadaan cemas, biasanya napas kita tuh bergerak lebih cepat. Cepat, sehingga kita tidak sempat mengawasi apa yang terjadi di badan kita karena pikiran kita ini penuh dengan kimia-kimia yang tadi mendukung kecemasan tadi kan. So, menenangkan diri, tarik napas, relaksasi sebentar, fokus ke pernapasan kita. Itu membantu untuk kita jeda dan kita cari tahu gejala badannya apa yang sedang terjadi ini loh. Mhm. Ini membuat kita lebih mudah mengontrol situasi pikiran kita. Nah, tadi kan mau larinya kan ke pikiran kan. Ya. Supaya feeling ini larinya ke pikiran, harus dalam keadaan tenang. Nah, istilah yang lebih keren mengaktifkan bagian yang namanya parasympathetic nervous system itu kan. Dengan pernapasan sehingga otak kita punya waktu untuk mikir dan menganalisa. Ada apa sih sekarang ini yang terjadi di badan saya? Oh, ternyata cuma gatal-gatal aja. Ini bukan cemas, ini cuma gatal-gatal doang. Oh, ini sakit kepala. Kenapa sih? Ya habis kurang tidur tadi misalnya. Atau olahraga saya tadi terlalu maksa. Kayak kemarin saya lagi olahraga, langsung leher saya agak sedikit pegal kan. Saya nggak mau deteksi, ini kayaknya saya lagi cemas ya. Iya. Nah, saya jadi berusaha, oh enggak, tadi kayaknya olahraga terlalu kekencangan deh, misalnya. Nah, jadi mindfulness. Jadi usahakan 5 indera kita ini bekerja sama untuk fokus kepada apa yang terjadi di badan kita. Jadi tidak mencari hubungan macam-macam dulu, hanya mengatakan sesuai yang kita feel. Dan untuk bisa mindfulness, para smart listeners semua yang ada di sini, sarannya simpel banget, Anda harus dalam keadaan relax. Relax gitu loh, relaksasi, mau pakai teknik meditasi, hipnosis, terserah. Intinya relax ya, dan itu membantu kita untuk cari tahu ada apa sih di badan kita ini gitu. Oke. Nah, ini kan menarik gitu ya Pak Hing ya. Mungkin kita sadari ada alasan-alasan apa ya, yang lain gitu. Tetapi kalau misalnya gejala-gejala itu muncul lagi nih Pak Hing, kira-kira kita bisa berpikir lebih jauh nggak sih? Takutnya kan gini, takutnya kan gitu Pak Hing. Gimana Pak Ya, Hing? karena kalau worry, tadi saya bilang khawatir, itu lebih singkat gitu loh. Iya. Karena setelah kita khawatir akan sesuatu, kita biasanya akan solve the problem. Kita akan cari-cari ide, cari solusinya. Tapi cemas ini enggak, karena bentuknya feeling gitu loh. Nah, kalau khawatir itu kan bentuknya lebih nyata. Kita khawatir akan apa gitu loh. Kalau cemas ini seringkali terlalu luas, bentuknya kan feeling. Jadi besar kemungkinan memang akan datang lagi. Kalau ini memang bentuknya cemas. Tadi saya bilang, kalau memang bentuknya itu bukan cemas, soal mungkin hanya kesehatan yang terganggu, itu kan bisa hilang lebih cepat. Ya. Nah, tetapi kalau cemas, dia mungkin akan datang lagi. Dan setelah kita mungkin mindfulness, kita ngecek, ternyata memang kita benar-benar feeling, ada kimia badan yang kita nggak mengerti, ini yang kita sebut mungkin kecemasan. Ya kan, saya mulai pikirannya mulai macam-macam, badan saya mulai nggak jelas feelingnya. Nah, lari aja ke tips nomor 1. Lalu mulai nanya, kira-kira sebenarnya yang cemaskan apa ya? Kalau memang kita rasa bahwa ini benar-benar cemas gitu loh. Ya, dan tanyakan nomor 1 aja. Kerucutkan aja. Jadi larinya benar-benar ke pikiran gitu loh. Bukan cuman sekedar feeling gitu. Oke. Nah, berkaitan lagi nih Pak Hing dengan cemas gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang apa ya, kita belum bisa pastikan seperti itu Ya. ya. Tapi kan dalam hidup gitu ya, ini kan selalu aja ada hal-hal yang baru gitu. So, kita melihat kecemasan ini sebenarnya ada nggak sih sisi positifnya Pak Hing? Atau justru memang kecemasan ini ya emang kalau tidak diarahkan ke khawatir ini juga akan berdampak tidak baik juga untuk produktivitas kita Pak Hing? Sangat mengganggu, Audrey. Ini pertanyaan yang bagus banget karena kalau cemas itu tidak kita stopin, itu mengganggu. Oke. Karena kan dia akan colek-colek 3 bagian ini kan, rasio kita dicolek, emosi kita dicolek, dan fisiologi badan kita juga dicolek kan gitu loh. Jadi akan sangat mengganggu. Kita duduk mau kerja nggak tenang, berdiri lagi tanpa kita jelas mau ngapain sebetulnya. Ini ada apa sih? Setelah itu kita coba mikir, kita ketik satu huruf, 2 huruf, 1 kata, 2 kata, kita hapus lagi. Nggak jelas banget. Kita resah banget. Nah, karena itu kalau tidak diatasi, tidak disetopin, dia bisa berefek ke produktivitas. Itu betul banget. Dan kalau dipanjangkan efeknya ke kesehatan kan gitu loh. Ya. Jadi sebaiknya memang disetopin. Caranya memang tadi saya bilang, kalau cara mengatasi ini memang banyak banget. Saya tadi yang pertama itu otomatis usahakan. Ini karena kalimat saya sendiri loh, Audrey ya.
arahkan ke khawatir gitu loh. Yes. Nah, akan apa sebetulnya? Akan apa sih? Bikin semacam kayak lebih spesifik. Saya cemas akan apa ya? Nah, sehingga kita tertarik, begitu sudah clear, kita tertarik untuk solve gitu loh. Ketemu caranya apa gitu loh. Nah, Iya. ini membantu gitu. Oke, jadi juga kita sudah tahu apa ya next step yang harus kita ambil tuh seperti apa gitu ya Pak Hing ya kalau Iya. misalnya sudah menuju kekhawatiran. Oke, ini langsung lagi nih Pak Hing direspon Yes. sama All Sounds ya, langsung Ayo. curhat nih Pak Ayo, Hing. ayo. Ya, Mungkin bisa kita responi dulu ya. boleh, boleh. Dari All Sounds yang mengatakan saya selalu apa ya, kalau pengen presentasi di kampus ataupun public speaking tuh langsung mual Pak Hing ya. Ini efek cemas atau hanya gugup aja Pak Hing? Ini kan berkaitan juga sama fisik ya tadi Pak Hing katakan. Silakan Pak Hing. Ya, kalau misalnya saya belum melakukan presentasi sekali, tapi saya cemas sekali dengan apapun yang akan terjadi nanti, itu cemas sebetulnya. Nah, cemas karena gini, saya bilang tadi, belum real, belum terjadi loh. Tidak ada yang terjadi apapun. Bahkan saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Lain kalau misalnya begini, kemarin saat saya presentasi, ada orang yang nyerang saya. Oke. Nah, presentasi hari ini saya khawatir lagi mengenai dia akan serang saya. Itu khawatir. Oke. Dan itu clear banget. Nah, kalau saya tahu begitu, berarti kan saya akan cari solusinya dong. Ya, saya akan persiapkan diri dengan baik sehingga kalau dia serang saya bisa atasi itu. Nah, kalau saya belum pernah ngalamin apa-apa, besok hanya presentasi dan saya mulai resah dan lain-lain, itu cemas. Nah, itu cemas itu. Karena itu, nah kalau sampai bilang sampai grogi, sampai mual dan lain-lain, itu kan sudah lari efeknya ke fisik kan, makanya saya bilang. Benar. Itu larinya ke fisik gitu loh. Nanti berkeringat, macam-macam itu sudah. Nah, karena itu bikin real, tanyakan ke diri sendiri. Yang saya cemaskan apa? Respon dari audiens, materi saya yang mungkin saya khawatirkan bagus atau enggak. Ya kan, kemampuan saya berdiri di depan dengan gagah, baju saya kurang bagus. Apa sebetulnya? Apa sebetulnya? Dan begitu, bahkan kadang-kadang mungkin kalau kita punya teman, misalnya di yang akan join ke presentasinya, bisa minta bantuan dia ngobrol kan. Iya. Menurut kamu apa sih yang patut saya cemaskan? Kalau teman kita bilang begini, kayaknya sih presentasi kamu baik-baik aja deh. Ya kan, mungkin penampilan kamu kali. Oh ya sudah. Oke, jadi clear ya. Udah clear sekarang. Oh gitu. Ya soalnya kamu kan bajunya juga nggak diatur kayak gitu-gitu. Oke. Nah, jadi punya teman yang diajak ngobrol juga bisa membantu mengarahkan spesifiknya apa sih. Itu dia. Nanti kita akan lebih lanjut lagi memperbincangkan tentang kecemasan ini, listeners, dan sebenarnya gimana besarnya gitu peranan orang-orang di sekitar kita, Pak Hing, untuk bisa mengkerucutkan kecemasan kita menjadi kekhawatiran. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan juga untuk Anda semua listeners yang masih ingin sharing seperti All Sounds, baik di WhatsApp kami ataupun di YouTube, silahkan, masih kami buka lebar, ataupun Anda mau sharing tentang pengalaman Anda ataupun kecemasan Anda akhir-akhir ini, boleh dikirimkan di WA di 0812 11 12 959, tetaplah dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika dipush, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan.
Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Listeners, dalam hidup itu pasti penting banget punya teman sharing gitu ya, terlebih teman sharing yang bisa membantu kita untuk grow up. Nah, salah satunya mungkin membantu kita untuk mengarahkan kecemasan kita jadi kekhawatiran. Karena seperti yang Pak Hing sampaikan, memang kita itu punya hasrat ingin ingin validasi gitu ya Pak Hing ya. Pengennya ketemu teman yang kayak kita ngomongnya A, iya bener A gitu. Nah, ini gimana Pak Hing untuk bisa menemukan teman yang memang benar-benar bisa membantu kita untuk mengarahkan cemas kita menjadi khawatir. Sebenarnya ada standarnya nggak sih? Mereka harus mengucapkan kata-kata yang seperti apa gitu, masukan yang seperti apa? Silakan Pak. Sayangnya Audrey, teman-teman kita yang begitu yang benar-benar care itu justru yang ingin menantangi cara kita berpikir gitu loh. Oke. Nah, jadi teman-teman yang memang peduli dengan well-being atau kebahagiaan atau suksesnya kita yang akan nantangin begitu. Aduh, aku lagi cemas nih. Apaan gitu loh, yang kamu cemaskan apaan? Padahal kita kan sebenarnya cuma mau kasih tahu doang, kita nggak mau solusi. Kita hanya ingin, iya ya bener ya dunia ini brengsek ya. Kita pengen divalidasi aja. Nah, teman-teman yang benar-benar care, sayangnya memang akan menantangi. Ya, sebab mereka pengen kita ini sukses, dia pengen kita happy gitu loh. Karena ini mengganggu banget, dia juga gatel. Ya kamu jangan lama-lama di sini lah. Tadi ada satu pertanyaan dari Instagram nih, Audrey juga menarik. Misalnya kekhawatiran mengenai, let's say surat lamaran kerja yang belum keterima kan, belum kepanggil. Contoh, itu kan banyak terjadi. Yes. Nah, itu kan kita tidak bisa khawatir, kita cemas sebab kita tidak jelas gitu loh. Yang kita kirimkan itu tidak diterimanya yang mana? Surat lamaran saya kurang bagus kata-katanya, bentuknya kurang oke, foto saya kurang menarik, atau job yang saya cari mungkin kurang pas, kualifikasi saya nggak masuk. Nah, cara saya taunya gimana sekarang? Datang ke karir coach aja kan misalnya. Ya kan seorang coach itu kan setelah dia lihat, oh mungkin kamu kurang ini. Nah sekarang dari cemas itu turun ke khawatir karena lebih jelas sekarang. Ternyata saya sekarang khawatir dengan bentuk surat saya yang kurang spesifik atau kualifikasi saya yang kurang masuk. Sekarang cemas yang tidak jelas, sekarang saya jadi khawatir kualifikasi saya. Nah, dari mana saya tahu itu? Kalau saya ngomong kepada orang-orang yang memang sudah pengalaman, ya kan, para coach atau teman-teman yang memang bekerja di bidang kompetensi HRD misalnya. Nah, itu membantu sekali. Tadi Odi bilang benar, teman-teman juga bisa membantu, tetapi lihat yang benar-benar kompeten. Jangan cuma sekedar curhat-curhatan doang gitu loh. Yes. Bahkan tadi yang case yang Pak Hing sampaikan tadi juga banyak juga nih ya yang aku dengar-dengar gitu. Yang belum didaftar, dilamar pun sudah ketakutan gitu ya, takut nggak diterima, padahal dilamar aja belum gitu ya. Ini kan jauh banget gitu. Pastinya kita harus bisa lah meng-clearkan apa sebenarnya tujuan ataupun makna dari kecemasan kita itu. So, mungkin kita lanjut ke tips yang ketiga dulu, Pak Hing. Silakan. Nah, salah satu cara sebetulnya untuk mengurangi apapun bentuknya, entah takut, ragu, cemas, khawatir, atau apapun bentuknya, itu justru adalah dengan bergerak.
Bergerak. Intinya begini, ya kan? Bagaimana sih cara kita mengacaukan perasaan kimia badan yang tidak menentu ini? Adalah dengan take action, do something. Lakukan sesuatu. Misalnya dalam keadaan misalnya saya karir tadi kan. Karir tadi. Saya khawatir nih misalnya saya lamar-lamar, saya udah kirim 200 lamaran gitu ya. Belum ada yang nyangkut-nyangkut gitu loh. Kalau orang-orang yang sekarang ini yang sudah generasi tertentu bilang, wah lu kirim 200 aja udah nyesek, gua kirim 300 nggak apa-apa dulu. Dulu malah kita pakai perangko, amplop coklat, basing. Kita habis berperangko. Kita habis berperangko-perangko, ngeprint fotonya. Sekarang mereka kan tinggal digital semua, tapi itu juga udah stres. Nah, jadi tips saya ini adalah do something yang ketiga ini. Kalau saya memang khawatir apakah surat saya ini cukup bagus, kenapa saya nggak diterima-terima, lakukan sesuatu terus. Lamar terus aja. Ya kan, lamar lagi aja. Rubah suratnya, formatnya. Tadi saya bilang ketemu career coach, diskusi. Jadi daripada mengentertain feeling, bergerak gitu loh. Kalau saya khawatir mengenai bisnis saya, perusahaan saya misalnya, saya punya usaha kecil misalnya, saya punya toko online kecil. Nah kalau saya cemas mengenai masa depannya, do something dengan bisnis itu. Ya kan cari tahu produk lain yang saya bisa jual, bikin modifikasi produknya. Jadi bikin pikiran kita sama badan kita ini sibuk. Jadi bukannya cemas itu di-entertain, tetapi kita melakukan sesuatu justru untuk berusaha, kalau dalam istilahnya NLP, break the state. Hancurkan state itu dengan move gitu loh, bergerak saja. Ya, move around, lakukan sesuatu yang produktif. Bikin otak kita ini sibuk memikirkan ide-ide gitu loh. Gitu. Jadi nomor 3, do something. Bergerak gitu, bergerak aja. Ini juga mungkin based on pengalaman kali ya Pak Hing ya. Kadang kita kalau misalnya bergerak gitu terus dan ketemu titik yang ternyata sukses juga ya. Itu jadi kayak membantu kan? Hilang semua tuh kecemasan itu ya Pak Hing. Betul. Kenapa saya kemarin takut banget gitu nggak sih Pak Hing? Ya betul. Dan mostly semua yang ada di sini, semua yang lagi online bersama kita ini, ya Audrey, akan punya pengalaman seperti ini loh. Ternyata tidak seburuk yang saya duga loh. Yes. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Setelah kita lakukan sesuatu, ternyata ini tidak separah yang aku cemaskan ya. Yes. Itu sering banget. Nah, dan itu hanya kita tahu kalau kita do something gitu. Ya bukannya nunggu, lakukan aja. Gitu loh, bergerak, do something. Intinya kalau kita tidak ngapa-ngapain juga kita tidak tahu ujungnya kan. Ya kan, daripada kita tidak tahu dan tidak jelas ujung yang tambah lagi kecemasan, perjelas dengan lakukan sesuatu udah. Iya, coba terus pantang mundur pokoknya. Do something. Oke. Kita ke respon dulu ya Pak Hing ya. Boleh. Balikpapan cukup jauh nih. Dari Ibu Erin ya. Di Balikpapan, selamat malam. Pak Hing, bicara tentang cemas, ini kan bicara tentang emosi nggak sih sebenarnya gitu ya. Dan apakah ini juga berkaitan dengan emotional quotient yang sering juga diperbincangkan akhir-akhir ini? Silakan Pak Hing. Iya, tapi lebih kalau sudah terlalu panjang, sudah lewat dari emosi, ini sudah larinya kalau saya dari definisi kembali, ini larinya ke perasaan alias feeling. Karena emosi itu memang segala sesuatu yang menyangkut ke kesejahteraan kita, well-being-nya kita. Dan seringkali kita tahu apa stimulusnya gitu loh. Stimulusnya apa sih? Ancaman, stimulusnya sebuah kehilangan, stimulusnya sebuah hambatan. Nah masalahnya ini kita tidak tahu stimulusnya apa. Kita nggak tahu gitu loh. Nah lebih kepada pokoknya ada sesuatu aja yang kita cemaskan mengenai karir. Stimulusnya apa? Kita nggak tahu. Karena itu lebih ke feelingnya saya sebut. Ini feeling. Dan feeling beda. Nah sekarang ini lagi, apa lagi beda feeling sama emosi? Ini semuanya definisi semua. Feeling, kalau emosi itu secara saintifik, emosi itu lebih clear ada stimulus dan how we respond, ya kan? Karena emosi itu kan jelas banget kalau kita sedih misalnya karena kehilangan sesuatu dan kita tahu kehilangannya apa sih. Nah, feeling seringkali kita tidak tahu itu. Nah, feeling ini bentuknya soalnya aktif gitu loh, aktif di dalam badan kita entah melalui pikiran kita, melalui cakap-cakap di mulut kita, aktif bergerak terus. Sedangkan emosi itu pasif gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab. Saya lebih melihat ini sebagai perasaan sih, bukan emosi sih. Baper. Audrey itu kepencet Audrey-nya Audrey. Oke. Nah. Oke. Sudah ya Pak Hing ya. Oke. Nah ini kita kembali lagi ke channel YouTube ya Pak Hing ya. Boleh.
All Sounds nih kayaknya aktif banget nih ya. Siap. Dia berkomentar lagi nih Pak Hing. Kalau misalnya ini ada case gitu ya Pak Hing, ini benar atau enggak mungkin boleh dikoreksi nih. Jadi kalau misalnya saya cemas nih Pak Hing soal future husband gitu ya. Kita menunggu jodoh dengan santai sambil memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Itu benar atau gimana tuh Pak Hing? Coba diulang. Jadi Future jika husband. saya cemas soal future husband, saya bisa tetap menunggu jodoh dengan santai sambil memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Apakah ini jadi salah satu action khawatir apa ya? Ini udah masuk ke khawatir belum Pak Hing? Enggak, kecuali ada orang yang saya naksir yang nggak naksir balik, itu khawatir sih. Oh, kita bertepuk sebelah tangan ya. Ya, itu khawatir. Gila, gue udah nembak kemarin belum keterima nih, gue mau nembak lagi ya, itu khawatir itu. Oke. Kalau cemas itu calonnya aja belum ada, itu benar cemas itu. Hmm. Karena nggak clear banget dan kita nggak tahu apa yang kita cemaskan. Wah, apakah akan ditolak? Ya kan, apakah wujudnya yang kita cemaskan apa sih? Gitu loh. Nah, kalau kita mempersiapkan diri dengan baik dan lain-lain, itu sudah fine. Itu udah, menurut saya sih udah cukup banget. Ya kan, karena jadi itu justru kita tips yang ketiga itu kan do something kan. Yes. Daripada sibuk mencemaskan, saya akan dapat orang kayak gimana ya? Prepare aja. Do something, perbaiki penampilan, olahraga, makan yang oke, belajar lagi, sukses di karir, begitu aja. Oke. Kan jadi istilahnya ya apa ya? Tidak, bukannya mengentertain perasaan yang enggak, tapi melakukan sesuatu untuk supaya punya feeling better gitu. Ya. Oke, semoga bisa terjawab untuk All Sounds ya. Oke, satu lagi Pak Hing, nanti kita akan responi di sesi berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Agustianto di Yogyakarta. Malam Pak Hing, bicara lagi nih tentang cemas ya. Ini kan jadi topik yang sering banget gitu dibahas di NLP. Tapi memang masa-masa sekarang nih apa ya, sangat-sangat mudah gitu kita untuk ke-trigger cemas, apalagi dengan dunia sosial, media sosial yang sekarang kan berita nih banyak banget nih, mudah kita dapatkan. So gimana Pak Hing untuk bisa menghandle gitu ya input informasi yang dengan mudahnya kita bisa dapatkan sehingga tidak menimbulkan kecemasan, So nanti kita akan bahas soal yang satu ini Pak Hing, dan juga masih kami undang Anda semua listeners untuk sharing, untuk berbagi pengalaman tentang kecemasan. Silakan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Listeners, perubahan dunia digital yang sangat-sangat drastis
belakangan terakhir ini mungkin membuat kita juga jadi lebih cepat cemas gitu ya. Karena memang dengan pemberitaan, dengan informasi atau bahkan hoax-hoax yang muncul nih jadi langsung ke-trigger gitu untuk cemas, Pahing. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Agustianto gitu ya pada malam hari ini. So, apakah ada tips juga nih Pahing untuk kita bisa mengurangi gitu ya tingkat kecemasan atas paparan-paparan informasi di dunia digital? Silakan Pahing. Saya jawab ini dengan sebuah kisah seorang pelatih sepak bola yang terkenal banget. Saya yakin di sini kalau Anda penggemar sepak bola nih, semua yang ada di sini tahu siapa Sir Alex Ferguson, mantan pelatih Manchester United. Nah, awal-awal dia kan sukses banget nih, Audrey, sukses banget gitu ya. Nah, terlepas dari Anda penggemar Manchester United atau enggak, dia sangat sukses nih. Di awal-awal karirnya dia jeblok loh, Audrey. Kalah melulu. Dan dia kan untuk melatih klub sebesar Manchester United, kalau kalah kan pasti dibantai tuh. Dibantai radio, televisi, koran, semuanya. Nah, terus dia akhirnya saking dia setiap hari stres dan lain-lain, dia minta nasihat para petinggi-petinggi di Manchester United. Salah seorang yang jadi coach atau mentornya ditanya nih, gue harus gimana nih setiap pagi bangun, gue sudah cemas menanti kata-kata dari koran, radio, televisi, semuanya menghujat gue. Nasihatnya cuma satu, Audrey. Stop baca koran, stop nonton TV, stop dengerin radio katanya. Selesai. Selesai. Jadi kalau Audrey bilang tadi, sosial media ini benar-benar mengganggu mata saya dan mengganggu kesejahteraan saya. Udah, tiru tiga monyet bijak itu, Audrey. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Dan ini kita nggak bikin kita cemas, malah tambah dibaca. Mana. Iya, kepo gitu ya Pak. Nggak usah dibaca udah. Kalau kita tidak punya cukup kedewasaan untuk masuk dan menghandle kecemasan itu, jangan disamperin. Gitu loh. Jadi paling gampang itu manusia ini aneh, seolah-olah ingin menguji dirinya gitu loh. Iya. Ya, kalau misalnya si kucing itu pengen puasa ikan, jangan lewat pasar ikan gitu loh. Jadi nggak usah menggodai diri. Kalau memang kita sudah mau masuk dan kita mau menghindari itu, paling aman tidak usah melihat, tidak usah didengerin, tidak usah dibahas. Kecemasan kita juga nggak bakal ada. Ya udah matikan semua notifikasi. Ya kan, dan jauhi berbagai hal-hal yang memang kita tahu akan memancing kecemasan itu. Gitu aja. Paling gampang. Jangan sok nantang-nantangin kalau misalnya imannya masih lemah ya Pak. Doi. Tutup mata aja, nggak usah dibaca. Yes. Oke, ini ada lagi sharing nih Pak Hing dari Jakarta Barat yang sharing ini kan berita-berita sekarang nih Pak Hing tentang BBM naik. Ini juga akan mempengaruhi di bisnis nih. Jadi saya agak cemas nih Pak Hing sekarang. Belum tahu sih ke depannya seperti apa, tetapi udah ada nih rasanya perasaan cemas itu ke depan akan seperti apa ya bisnis saya seperti itu. Ini dari Jakarta Barat ya. Silahkan Pak Hing. Tadi ini lari ke tips kita yang pertama, Audrey. Oke. Sebenarnya yang kita cemaskan mengenai BBM naik itu apa? Gitu. Apakah nanti bensin mobil saya bertambah 100-200 ribu per minggu? Ya kan? Apakah karena saya jualan ini menyangkut BBM, produksi saya menyangkut BBM kah? Gitu loh. Kadang-kadang tidak relevan kan misalnya. Ya kan, kadang-kadang tidak relevan. Aduh, BBM naik, harga-harga pada naik. Harga apa? Yes. Harga apa dan relevan nggak ke saya? Itu harga kapal naik. Emang lu beli kapal? Harga hotel-hotel naik. Emang lu tinggal di hotel? Kan enggak. Jadi kadang-kadang kita mencemaskan sesuatu yang tidak relevan. Makanya tips saya yang pertama itu coba secara bijak kerucutkan harga BBM naik yang saya cemaskan apa. Ya, tadi saya sempat ngobrol begini Audrey. Tahu lucunya manusia ini. BBM naik saya keberatan. Selisihnya mungkin seminggu saya spending berapa sih? 300 ribu more gitu lah. Tambahan 300 ribu mungkin. Saya nggak tahu, mungkin 500 ribu, mungkin naik, saya nggak tahu. Tergantung dari kebutuhan kita semua masing-masing kan. Katakanlah Audrey tambah 300 ribu per minggu. Itu diprotes kan. Tetapi kalau Audrey spending untuk shopping, bisa 1 juta nggak apa-apa. Gitu. Ada excuse gitu ya. Nah, jadi gini, 300 ribu diomel-omelin dan dicemaskan. Iya. Ya kan? Tetapi pada saat yang sama saya spending makan di luar 500 ribu nggak apa-apa kan gitu. Jadi yang kita cemaskan apa? Dibikin clear aja, dibikin clear. Manusia sana distorsinya nih macam-macam di kepala kita nih. Kita kadang-kadang keliru nih mengatakan sesuatu itu bahaya, distorsinya dari mana? Apa sih definisi bahaya bagi kita? BBM naik gitu loh. Dan ini juga bukan pertama kali kan naik kan? Ya. Sudah naik berkali-kali dan tetap selamat kan?
Jadi sebetulnya kalau kita lihat apa yang kita khawatirkan relevan apa enggak. Coba di meta model aja, itu tips nomor 1 itu. Spesifiknya yang saya khawatirkan apa? Spesifiknya. Yes. Gitu aja. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini ada beberapa sharing lagi sebelum kita ke tips yang keempat ya Pak Hing ya. Boleh. Oke, ini lanjut lagi nih dari All Sounds nih. Wow, aku kalau ada predikat kayaknya kita kasih nih ke All Sounds ya. Seperti yang Pak Hing mention tadi, saya juga pernah cemas ketika mau KKN, diminta untuk mendata kepala keluarga gitu ya. Setiap desa gitu, jadi cemas, takut ditolak, dan lain sebagainya. Ternyata aman-aman aja gitu ya. Jadi, benar. Selanjutnya ada lagi nih Pak Hing, dari Journey 369 Channel. Ya. Pak Hing, saya khawatir nih sama pasangan nih Pak Hing ya, mungkin hampir sama nih. Kadang ada masalah yang datang dan yang tadi adem ayem aja karena ada pikiran itu gitu ya, takut tadi, khawatir tadi ataupun cemas lah ya kita bilangnya ya. Jadi kepikiran yang macem-macem gitu Pak Hing. Visualisasinya mungkin terlalu beragam gitu. Ada tips Pak Hing untuk mengurangi mungkin visualisasi itu? Karena nggak jelas apa yang kita cemaskan itu mengenai pasangan gitu loh. Misalnya apakah dia, saya nggak tahu ini maksudnya pasangan adalah suami atau istri atau pacar. Apakah dia sedang bersama orang lain? Oke. Itu jadi make clear aja yang saya cemaskan apa. Dan setelah saya tahu, misalnya saya mencemaskan apakah mungkin dia lagi ngomongin saya, apakah dia akan setia, apapun itu, klarifikasi dong. Setelah kita tahu apa yang kita cemaskan, klarifikasi aja sudah. Ya kan, klarifikasi gitu loh. Dan cara klarifikasi gimana? Ke dia. Jangan ke orang lain ya. Jangan ke orang lain, sumbernya langsung aja gitu loh. Jadi makanya tips saya nomor 1 itu esensial banget, penting banget. Apa sebetulnya yang kita cemaskan secara spesifik? Pasangan. Apanya dengan dia? Apanya dengan dia yang saya cemaskan? Ya, apakah nanti dia tambah tua? Apakah karena berat badannya naik? Apa yang saya cemaskan? Gitu yang saya cemaskan apa gitu loh. Nggak clear sama sekali. Kalau kita nggak clear, kita nggak bisa punya solusinya soalnya. Iya kan, saya cemaskan mengenai pasangan. Solusinya apa ya? Ya kita nggak tahu apa yang dicemaskan. Nah, harus tahu dulu. Jadi tips nomor 1 itu esensial banget. Yes. Oke, tadi sudah kita bahas 3 tips gitu ya Pak Hing ya. Dan tips pertama ini sangat-sangat esensial. So, kita langsung masuk ke tips keempat untuk melengkapi Pak Hing. Silakan. Nah, tips keempat ini menggunakan auditory. Nah, ini ada juga penelitian yang bagus mengenai auditory ini. Jadi kita pada saat dalam keadaan kecemasan, Audrey, kita mengucapkan satu mantra pribadi kita, kalimat moto atau kalimat-kalimat yang sifatnya menenangkan, ya. Jadi misalnya begini, salah satu kalimat yang sering saya ucapkan kalau tiba-tiba ada kecemasan yang tidak jelas, saya ngomongnya begini, saya sudah pernah hadapin yang lebih buruk gitu aja. Oke. Saya sudah pernah hadapin yang lebih buruk, udah gitu loh. Ya ini, dan ucapannya jangan cuma sekali, Audrey. Ternyata kalimat yang kalau kita ucapkan secara auditori boleh di mulut, di depan cermin ataupun di dalam kepala saat sendirian, membatin juga boleh, tapi diucapkan 5-10 kali dengan niat benar. Ya, dengan penuh niat gitu loh. Jadi ucapkan karena begitu kita ucapkan kalimat-kalimat ini, itu juga mengacaukan berbagai ketidaktenangan itu. Jadi kita break kecemasan itu dengan verbal sekarang. Kita hajar dengan verbal seperti afirmasi kan nadanya ini. Nah, kita ucapkan dengan niatan banget, ucapkan itu aja, saya pernah hadapin yang lebih buruk. Saya pernah hadapin yang lebih buruk. Nah, ini untuk menenangkan diri gitu loh. Langsung potong kecemasan itu. Masing-masing kita punya kata-kata kalimat. Ada yang doa loh, boleh. Ada yang kalimat kutipan doa juga boleh banget. Ucapkan itu 10 kali dan itu kita langsung tenang gitu loh. Itu caranya. Jadi 4 ini gunakanlah auditory untuk kita tenangkan diri ya. Pilih satu kalimat yang menjadi moto kita, menjadi pegangan kita ya, menjadi afirmasi buat kita untuk kita ucapkan. Iya, atau mungkin karena tadi kita banyak ngerasa cemas dan mungkin kita nggak tahu gimana endingnya, mungkin boleh juga afirmasi bahwa ini cuma cemas doang, nanti juga nggak kenapa-napa, itu juga it's okay. Boleh banget. Atau bilang ke diri begini ya, biasanya juga tidak semenakutkan yang saya takutkan kok. Itu juga bisa. Nah, ucapkan itu beberapa kali tadi saya bilang, supaya benar-benar efeknya ke dalam gitu loh. Ucapkan beberapa kali ya, 5-10 kali bila perlu. Iya.
Jadi mungkin boleh ya kayak misalnya tukang tahu bulat tuh direkam, didengerin ulang-ulang boleh. Boleh banget ya. Boleh. Oke. Nah, Pak Hing, kita sudah sampai di penghujung nih ya. Tersisa 3 menit lagi. So, mungkin banyak dari kita yang merasakan cemas gitu di era-era sekarang gitu ya, dengan mudah tertrigger lah atau mungkin dengan isu-isu lah. So, boleh dirangkumkan kembali Pak Hing 4 tips malam hari ini untuk mengatasi kecemasan, silakan. Nah, di situasi smart listener ya, di situasi di mana segala sesuatu itu sulit banget untuk kita clearkan, kita mutlakan dan kita pastikan, otomatis kan pasti ada gejolak kimia di badan yang bernama kecemasan ini. Nggak jelas soalnya. Ya, entah karir, bisnis, relationship atau apapun lah itu. Nah, kalau kita tidak gunting, kita tidak stopin, itu akan berpengaruh kemana-mana. Ya, jadi bukan cuma soal produktivitas, kita nggak bisa perform, juga kan larinya ke badan kesehatan. Karena itu usahakan begitu ada kecemasan tidak jelas, atasi segera, gunting segera saya sebutnya, gunting segera. Caranya bisa macam-macam sih. Nah, kita malam ini kan bahas nih ada beberapa. Satu yang pertama, supaya kita bisa do something, cari tahu secara spesifik sebetulnya apanya yang paling mencemaskan kita, kan gitu. Nah, istilah saya tahu dari awal saya sengaja bikin 2 ini, antara khawatir dengan cemas. Nah, kita pindahkan itu ke khawatir biar kita tahu what to do. Yang saya khawatirkan apa sebetulnya. Nah, jadi itu yang pertama gitu loh. Nah, terus tadi saya langsung lompat ke tips yang ketiga. Do something is very important. Do something. Lakukan sesuatu sehingga kita bergerak, jalan aja, bergerak aja. Bergerak aja, lakukan sesuatu, terutama lakukan yang relevan terhadap apa yang menurut kita cemaskan. Nah, ini langsung, karena gerakan kita itu akan langsung memporak-porandakan feeling kita. Apalagi kalau gerakan kita itu plus fokus dan lain-lain. Nah, tips yang kedua tadi memang kalau Anda pengen ngetes dengan mindful, ya dengan relaksasi sebentar menenangkan diri biar Anda bisa menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi tadi. Nah, jadi ini. Nah, tips nomor 4, cara yang mungkin paling mudah, ini yang keempat ini, punya afirmasi aja. Ya, punya sebuah moto untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi ucapkan itu berkali-kali sampai kita tenang. Dan kalau ucapkan bukan cuma hanya ucapkan dengan niat. Ucapkan dengan benar-benar niat pokoknya. Ya, saya pernah alami yang lebih buruk dari ini. Ya, atau pada akhirnya juga tidak semenakutkan yang saya duga sih biasanya gitu loh. Nah, ucapkan kayak begini berkali-kali itu membantu sekali. Intinya smart listener ingat selalu produktif. Jangan entertain perasaan-perasaan kayak begitu. Nggak ada ujungnya soalnya dan nggak ada gunanya itu. Benar. Gitu. Oke, itu dia 4 tips yang pastinya bisa membantu kita smart listeners. Dan ingat tips terakhir ya, afirmasi itu juga penting. Seperti yang disampaikan Bang Jos nih, kalau versi Bang Jos, afirmasinya saya yakin masalah bisa selesai satu persatu. Amazing. Amazing. Kalau butuh banyak afirmasi juga di Instagram Pak Hing banyak banget kalimat afirmasi setiap harinya. Jadi boleh langsung follow kali ya. Oke, so thank you Pak Hing untuk insight malam hari ini. Semoga bisa mengurangi kecemasan kita. Kecemasan yang tidak berarti, semoga bisa kita kerucutkan menjadi kekhawatiran yang bisa kita cari tahu sebenarnya solusi ataupun cara mengatasinya seperti apa. Dan sehat selalu untuk Anda smart listeners. Cuaca cukup ekstrim, so minum vitamin, perketat prokes lah ya. Waktunya kami pamit smart listeners. Saya Audrey Joanna. Saya Hingranata Nikolai. Para NLP. Mari bangun Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Bye-bye. Thank you, Pak Hing. So use it for a change, don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life, it's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter.